Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang program linear yang kedua, yaitu tentang model matematika. Apa sih itu model matematika? Model matematika adalah hasil terjemahan masalah nyata ke dalam bahasa matematika yang berbentuk sistem pertidaksamaan linear. Kemudian untuk pemodelan matematika, bedanya itu kalau tadi itu hasil terjemahannya, kalau ini caranya, yaitu suatu cara menerjemahkan masalah nyata ke dalam bahasa matematika yang berbentuk sistem pertidaksamaan linear. Kemudian langkah-langkah untuk membuat model matematika, yang pertama kita tentukan dulu mana yang merupakan variabel X dan mana yang merupakan variabel Y-nya. Kemudian cara yang kedua yaitu kita buat tabel. Cara yang ketiga yaitu menentukan tanda-tanda pertidaksamaannya, apakah itu kurang dari, apakah itu lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Oke, supaya mudah dipahami, kita langsung ke contohnya aja. Misal di sini contoh yang pertama yaitu paman membuat 2 macam pot bunga. Setiap hari ia hanya mampu membuat tidak lebih dari 18 pot bunga. Harga bahan untuk satu pot jenis pertama adalah Rp5.000 dan untuk satu pot jenis kedua itu harganya yaitu Rp10.000. Ia tidak akan belanja lebih dari Rp130.000 setiap harinya. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Oke, pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan mana yang merupakan variabel X dan mana yang merupakan variabel Y. Kita pahami di soal. Di situ paman itu membeli harga bahannya, dari harganya saja ya. Itu harga satu pot jenis pertama 5.000, yang kedua 10.000, kemudian modalnya 130.000. Lah, dari situ kita sudah jelas bahwa untuk yang merupakan variabel X itu pot jenis pertama dan variabel Y itu pot jenis kedua. Sudah jelas ya, berarti untuk variabel X-nya itu pot jenis pertama dan Y-nya itu pot jenis kedua. Kemudian kita buat tabelnya untuk jenis potnya, kemudian banyaknya produksinya ya. Karena di situ paman itu setiap harinya hanya mampu membuat tidak lebih dari 18 buah pot. Kemudian dari harga bahan bakunya dan modalnya. Di situ untuk banyaknya produksi itu keterangannya setiap hari ia hanya mampu membuat tidak lebih dari 18 pot bunga. Maka tandanya sudah jelas tidak boleh lebih dari 18, berarti kurang, maksimal 18, berarti kurang dari sama dengan tandanya. Kemudian yang untuk dari harga bahan bakunya, di situ ia tidak akan belanja lebih dari 130.000. Ini berarti paman itu belanja maksimal 130.000 maksimalnya, berarti tandanya juga kurang dari sama dengan. Kemudian lanjut, banyak suatu pot itu tidak akan mungkin bernilai negatif, berarti X itu selalu lebih besar sama dengan 0. Paling sedikit itu 0. Kemudian Y juga sama, pot jenis keduanya yaitu lebih besar sama dengan 0. Kemudian dari banyaknya produksi, maka menghasilkan X ditambah Y kurang dari sama dengan 18. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena di situ paman hanya mampu membuat tidak lebih dari 18, berarti maksimal 18. Berarti tandanya kurang dari 18. Kemudian dari harga bahannya, maka menghasilkan 5.000 X ditambah 10.000 Y kurang dari 130.000, karena paman belanja itu tidak lebih dari 130.000. Makanya tandanya itu kurang dari sama dengan. Kemudian kita sederhanakan ya, karena itu nilainya masih terlalu besar, kita bagi semuanya dengan 5.000. 5.000 dibagi 5.000 menghasilkan 1. Berarti X ditambah 10.000 bagi 5.000 menghasilkan 2. Maka ditambah 2 Y kurang dari 130.000 kita bagi dengan 5.000 maka menghasilkan 26.
Jadi model matematika dari permasalahan tersebut yaitu X lebih besar sama dengan 0, kemudian Y lebih besar sama dengan 0, kemudian X ditambah Y kurang dari 18, dan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 26. Bisa dipahami ya sampai situ. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk membuat barang A diperlukan waktu 8 jam pada mesin 1 dan 6 jam pada mesin kedua. Sedangkan barang B memerlukan waktu 4 jam pada mesin 1 dan 10 jam pada mesin kedua. Setiap harinya mesin-mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 20 jam. Berarti mesin 1 juga hanya 20 jam, mesin 2 juga 20 jam. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Untuk soal ini memang agak sulit ya, karena di situ ada barang A, ada barang B, kemudian ada mesin 1, ada mesin 2. Lah, mana sih yang merupakan variabel X dan mana sih yang merupakan variabel Y? Kita analisis di sini. Untuk barang A itu diperlukan waktu 8 jam pada mesin 1 dan mesin 2 6 jam. Lah, terus di bawahnya itu ada keterangan setiap harinya mesin-mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 20 jam. Berarti maksimalnya itu 20 jam. Berarti tandanya kurang dari sama dengan. Berarti untuk mesin 1 dan mesin 2 itu bukan merupakan variabel X dan variabel Y. Tetapi variabel X dan Y-nya itu barang A dan barang B-nya. Karena di situ keterangannya mesinnya itu bekerja tidak lebih dari 20 jam. Itu udah pasti. Untuk variabel X-nya yaitu barang A dan variabel Y-nya itu barang B. Kemudian kita buat tabel dari jenis barangnya A, B. Jenis barang A 8 jam pada mesin 1 dan 6 jam mesin kedua. Barang B 4 jam pada mesin 1 dan 10 jam pada mesin kedua. Kemudian mesin 1 dan mesin 2 itu sama-sama tidak lebih dari 20 jam. Maka pertidaksamaannya yang pertama yaitu banyak suatu barang itu tidak mungkin bernilai negatif. Maka X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Itu sudah pasti. Kemudian untuk mesin yang pertama 8X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 20. Kemudian kita sederhanakan. Semuanya dibagi dengan 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2X. 4Y dibagi 4 hasilnya Y. Dan 20 dibagi 4 hasilnya 5. Maka menjadi 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Kemudian untuk yang mesin kedua, maka menghasilkan 6X ditambah 10Y kurang dari sama dengan 20. Kemudian kita sederhanakan, dibagi dengan 2 semuanya. 6 dibagi 2 jadi 3X, 10Y bagi 2 hasilnya 5Y, dan 20 bagi 2 hasilnya 10. Jadi model matematikanya adalah X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Dan 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 10. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya yaitu tukang kue membuat 2 macam kue untuk dijual. Kue jenis A memerlukan 50 gram gula, 150 gram tepung, dan 50 gram mentega. Kue jenis B memerlukan 100 gram gula, 100 gram tepung, dan 50 gram mentega. Nah, di situ bahan yang tersedia itu 4 kg gula, 6 kg tepung, dan 3 kg mentega. Buatlah model matematika. Pertama kita tentukan dulu mana yang merupakan variabel X dan mana yang merupakan variabel Y-nya. Kita lihat di situ. Tukang kue membuat 2 macam kue. Berarti ada kue A, ada kue B. Kemudian kue A itu memerlukan 50 gram gula, 150 gram tepung, dan 50 gram mentega. Kue B itu memerlukan 100 gram gula, 100 gram tepung, dan 50 gram mentega. Kemudian bahannya yang tersedia itu 4 kg gula, 6 kg tepung, dan 3 kg mentega. Nah, dari kata-kata yang terakhir itu, bahan yang tersedia itu 4 kg gula, 6 kg tepung, dan 3 kg mentega. Berarti untuk gula, tepung, dan ini itu bukan merupakan variabel X dan variabel Y. Jadi untuk variabel X dan Y-nya itu kue jenis A dan jenis B-nya. X-nya itu kue A dan Y-nya kue B. Kemudian kita masukkan ke tabel. Jenis kuenya A dan B. Kemudian gulanya untuk jenis A memerlukan 50 gram.
tepungnya 150 gram dan menteganya 50 gram. Kemudian jenis B 100 gram gula, 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Kemudian di situ gulanya itu ada 4 kilo. 4 kilo itu kan 4000 gram. Kita samakan dulu ya, untuk ukurannya itu harus sama. Beratnya harus sama, nggak boleh berbeda. Maka menjadi 4000 gram. Kemudian tepungnya juga sama, 6 kilo berarti 6000 gram. Untuk menteganya juga sama, 3 kilo menjadi 3000 gram. Kemudian kita lanjut. Banyak kue tidak mungkin bernilai negatif. Itu minimal pasti 0. Maka di sini kue jenis A itu X lebih besar sama dengan 0. Untuk yang jenis B juga sama, yaitu Y selalu lebih besar sama dengan 0. Kemudian dari gulanya, maka berubah menjadi pertidaksamaan 50X ditambah 100Y kurang dari sama dengan 4000. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi dengan 50, maka akan berubah menjadi X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 80. Kita bagi semuanya dengan 50. Kemudian dari tepungnya, 150X ditambah 100Y kurang dari sama dengan 6000. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 50, maka menjadi 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 120. Kemudian untuk dari menteganya, itu pertidaksamaannya yaitu 50X ditambah 50Y kurang dari sama dengan 3000. Kemudian kita sederhanakan, dibagi 50, maka menjadi X ditambah Y kurang dari sama dengan 60. Jadi model matematikanya adalah X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X ditambah 2Y kurang dari 80. Kemudian 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 120, dan X ditambah Y kurang dari sama dengan 60. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Untuk memproduksi tiap barang A membutuhkan waktu 20 jam dengan modal 3 juta rupiah. Sedangkan barang B membutuhkan waktu 50 jam dengan modal 4 juta rupiah. Terdapat 40 tenaga kerja dan setiap tenaga kerja bekerja selama 20 jam seminggu. Model yang tersedia itu 78 juta. Dalam seminggu diproduksi sekurang-kurangnya 2 barang A dan 3 barang B. Jika laba yang diharapkan untuk barang A dan B masing-masing 200.000 dan 300.000 rupiah, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Pertama kita tentukan mana yang merupakan variabel A dan variabel B-nya. Dari soal di situ sudah jelas ya, bahwa variabel X-nya itu barang A dan variabel Y-nya itu barang B. Karena di situ ya, untuk barang A ya dari modalnya dulu aja ya, itu modalnya 3 juta untuk barang A, barang B modalnya 4 juta. Kemudian modal totalnya itu 78 juta. Maka sudah jelas dari situ aja, X-nya barang A, Y-nya barang B. Kemudian kita masukkan ke tabel. Dari jenis barangnya yaitu barang A dan barang B. Kemudian waktunya barang A 20, modalnya 3 juta dan keuntungannya 200.000. Kemudian barang B waktunya 50, kemudian modalnya 4 juta dan untungnya 300.000. Kemudian waktunya kenapa 800? Karena di situ ada 40 tenaga kerja dan setiap tenaga kerja itu bekerja selama 20 jam. Maka 40 kali 20 hasilnya 800. Kemudian modalnya di situ tersedia 78 juta rupiah. Nah, dari tabel ini banyak barang tidak mungkin bernilai negatif. Maka X lebih besar sama dengan 0. Kemudian Y juga lebih besar sama dengan 0. Kemudian dari waktunya yaitu 20X ditambah 50Y kurang dari 800. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2X ditambah 5Y kurang dari 80. Kita bagi dengan 10 semuanya ya. Kemudian dari modalnya yaitu 3 juta, X ditambah 4 juta Y kurang dari 78 juta. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 1 juta, maka menghasilkan 3X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 78. Kemudian untuk keuntungannya masuknya apa? Karena di situ tidak ada totalnya keuntungan, maka masuknya keuntungan itu merupakan fungsi objektif, yaitu fungsi
yang akan kita gunakan untuk mencari nilai optimum keuntungan maksimum dari permasalahan tersebut, yaitu 200X ditambah 300Y. Jadi model matematikanya adalah X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, 2X tambah 5Y kurang dari 80, dan 3X tambah 4Y kurang dari 78. Kemudian fungsi objektifnya 200.000 X dan 300.000 Y. Kemudian sini ada beberapa soal latihan, silakan dikerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.